Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Eka Pramudita. Nama saya Muhammad Adi Saputra. Nama saya Muhammad Fazal Al-Fadila. Nama saya Prawan Zaman Hidayat. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi statistika deskriptif dengan bab probabilitas. Distribusi probabilitas adalah fungsi yang menggambarkan kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak. Dalam konteks statistik, distribusi ini memberikan informasi tentang seberapa besar kemungkinan setiap hasil yang mungkin terjadi. Jadi distribusi probabilitas terbagi menjadi dua, yaitu adalah distribusi probabilitas diskrit, yaitu digunakan untuk variabel acak yang dapat mengambil nilai tertentu dan terpisah, seperti contohnya jumlah dadu yang dilempar. Dan yang kedua ada distribusi probabilitas kontinu, digunakan untuk variabel acak yang dapat mengambil nilai dalam rentang kontinu, seperti tinggi badan ataupun waktu. Distribusi probabilitas biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi probabilitas atau fungsi densitas probabilitas. Fungsi ini harus memenuhi dua syarat, yaitu nilai fungsi harus non-negatif, dan yang kedua adalah total probabilitas dari semua kemungkinan hasil harus sama dengan 1. Dengan memahami distribusi probabilitas, kita dapat menganalisis dan memprediksi perilaku variabel acak dalam berbagai konteks. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas yang namanya probabilitas distribusi diskrit. Nah, apa sih itu probabilitas distribusi diskrit? Jadi, probabilitas distribusi diskrit itu merupakan suatu distribusi yang menunjukkan peluang. Jadi kita menghitung peluang. Nah, diskrit sendiri adalah bilangan yang sudah pasti bisa dihitung. Misalnya di rumah saya ada 10 orang, atau saya punya 2 ekor ayam. Nah, itu bisa disebut diskrit. Ada juga yang namanya probabilitas distribusi kontinu. Kalau kontinu itu singkatnya yang ada koma-komanya. Misalnya saya punya setengah air minum, atau saya punya setengah apa gitu ya kan. Jadi distribusi ini berfungsi, probabilitas distribusi diskrit ini berfungsi untuk menghitung suatu peluang yang akan muncul. Misalnya kita ketika main dadu, kita melempar dadu, di situ dalam satu dadu kita punya 6 mata ya kan. Ada yang 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah, ada kemungkinan nih yang akan muncul terus berapa? Maka dengan probabilitas diskrit itu akan dihitunglah peluangnya. Misal saya punya 2 koin. Kita fokus ke soal pertama dari 2 koin ini. Contoh pertamanya adalah berapa kemungkinan peluang yang keluar dari dua gambar ya kan. Maka perhitungannya adalah kita lihat ada berapa gambarnya dari jumlah total gambar dan angkanya itu berapa muka yang punya sebuah koin. Nah, kan di sini kita punya satu koin itu punya 2 muka, berarti 2 koin punya 4 muka. Jadi ketika ada peluang, ketika kita melempar koin seperti ini, ada kemungkinan berapa munculnya. Nah, yang tadi saya bilang, misal kita menentukan yang namanya mukanya, gambarnya, maka setelah melakukan pelemparan itu akan muncul apa nih, yang gambar berapa dan berapa. Kayak tadi, misal kita dapat dalam perhitungan itu kita ditanya probabilitas dari angkanya yang keluar, probabilitas angka berapa kemungkinan yang dapat 2. Ada juga misalnya koin pertama itu dapatnya angka, jadi anggaplah koin pertama itu A, koin gambar itu A, sedangkan angka itu B. Probabilitas koin yang pertama itu gambarnya A, dan angka yang kedua itu A juga, gambar juga kan. Nah, ada kemungkinan kedua, yang satu gambar, yang koin pertama itu gambar, koin kedua angka. Nah, yang kemungkinan ketiga itu ada kebalikannya, yang koin pertama yang angka, koin yang kedua yang gambar. Nah, sedangkan yang ketiga, kemungkinan ketiga yaitu yang pertama angka, yang kedua juga angka, cuma beda bagian atas kebalik. Yang kedua angka jadi terbalik. Nah, itu kemungkinannya. Jadi ketika ditanya kemungkinan munculnya 2 angka itu berapa, kita
probabilitas bersama dan nilai kegunaan ini, nilai harapan memiliki beberapa subbab. Di antaranya yaitu variabel acak. Variabel acak atau random variable adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil dari suatu percobaan acak. Yang kedua, ada distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah daftar semua nilai yang mungkin dari suatu variabel acak dan peluang probabilitas dari setiap nilai tersebut. Kemudian ada yang disebut distribusi probabilitas bersama. Distribusi probabilitas bersama menjelaskan peluang terjadinya dua variabel acak secara bersamaan. Yang berikutnya ada yang namanya nilai harapan. Nilai harapan atau ekspektasi harapan atau ekspektasi nilai merupakan rata-rata teoritis dari nilai suatu variabel jika percobaannya dilakukan berulang kali. Nah, berikutnya adalah kegunaan nilai harapan. Biasanya kegunaan nilai harapan ini digunakan dari berbagai bidang. Bidang yang pertama ialah statistik populasi. Statistik populasi ini digunakan untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku. Nah, yang kedua ada bisnis atau investasi. Nah, bisnis investasi menggunakan kegunaan nilai harapan untuk menilai untung rugi jangka panjang. Yang terakhir ialah asuransi dan permainan. Asuransi dan permainan menggunakan kegunaan nilai harapan untuk menentukan harga yang adil.